Memasuki bulan Agustus, tentu saja salah satu yang paling ditunggu adalah soal siapa pemain baru yang akan masuk ke Timnas Indonesia. Jelas untuk bersaing di round 3, kita memang butuh kedalaman skuad yang mumpuni. Untuk itu, publik beneran nunggu nih. Kira-kira siapa pemain baru yang akan masuk? Karena sejauh ini, sepertinya adem ayem aja gitu loh. Akan tetapi Exco PSSI Arya Sinulinga dalam podcastnya bersama presenter kenamaan Valentino Simanjuntak menjabarkan kalau sekarang ini udah ada beberapa nama yang dokumennya udah masuk dan diurus. Mengetahui hal itu tentu publik bertanya-tanya, kira-kira siapa ya pemain baru yang dimaksud? Sebab Pak Arya sendiri mengatakan kalau pemain-pemain ini sangat jarang sekali dibahas di sosial media. PSSI sampai detik ini diketahui masih terus berupaya untuk bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia yang akan berjuang di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu saja, apapun caranya, memang Indonesia butuh pemain baru. Karena fair aja, dengan kedalaman skuad yang sekarang emang masih kurang gitu loh. Terutama ketimpangan yang terjadi antara skuad inti dan cadangan. Melihat padatnya jadwal yang ada, terus level lawan yang dihadapi, ya emang sudah seharusnya PSSI menambah kekuatan agar Coach Shin sendiri nantinya bisa lebih mudah untuk mengatur game plan yang ada. Lebih lanjut menanggapi segala pertanyaan yang ada, Exco PSSI Arya Sinulinga dalam podcastnya mengatakan kalau udah ada nama-nama yang dokumennya udah diurus. Dan beliau juga menyepil tipis-tipis soal nama-nama pemain baru yang jarang sekali disorot media. Selain itu, beliau juga menyebut jika pemain yang udah diurus ini posisinya tengah sama belakang. Wah, seketika ramai dong netizen mulai melakukan jurus cocok logi dan saling berasumsi satu sama lain. Kemudian untuk posisi penyerang, Pak Arya menegaskan sampai sekarang PSSI masih berusaha keras untuk menyiapkan nama terbaik. Dan pastinya itu termasuk nama Ole Romeni yang baru aja kemarin tuh ketemu JSS dan foto bareng sama fans Timnas Indonesia usai laga FC Utrecht versus Venezia. Selain Ole Romeni, mungkin masih ada beberapa nama yang kayaknya bisa menjadi solusi lini depan, seperti penyerang FC Twente dan Rots, yang emang jarang sekali dibahas, tapi bisa jadi dia yang tiba-tiba masuk. Lalu untuk posisi tengah, bisa jadi nama-nama macam Delano van der Heyden, Eliano Reinders, hingga Jero Redewald malah bisa aja masuk. Dan untuk posisi belakang, jika yang paling sering dibahas kan Kevin Dix sama Michel Gers. Tapi jika pemain yang jarang dibahas kan ada Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, hingga Jens Sil. Intinya siapapun nanti yang masuk, kami percaya itulah yang terbaik yang bisa diupayakan PSSI untuk saat ini. Siap melihat gimana manuver PSSI yang dalam mode senyap tapi ngeri, pastilah membuat negara-negara lainnya di Asia cukup khawatir. Terutama ya lawan Indonesia di grup C nanti, sebab bagaimanapun mereka semuanya udah mempelajari skuad Indonesia yang main di round 2 kemarin. Dan jika ada pemain baru masuk, terlebih kualitasnya memang grade A bagi Indonesia, udah pasti itu akan menambah PR lagi bagi tim analis masing-masing tim. Ya boleh dibilang, jika paling enggak ada 2-3 pemain baru aja buat main di bulan September, maka peluang Indonesia untuk bisa mencuri poin di Arab Saudi serta menang melawan Australia di kandang kami rasa lebih realistis digapai. Barulah semoga di bulan Oktober dan November akan ada penambahan pemain-pemain baru lagi. Jelas apapun yang terjadi, sekali lagi kedalaman skuad adalah salah satu kunci bagi Indonesia kalau mau berbicara banyak di round 3 nanti.
Di sisi lain ada kabar menarik nih soal proses Martin Paes. Dilansir dari Kumparan, kalau Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menjabarkan jika bahwa pada tanggal 18 Agustus mendatang akan diumumkan hasil sidang CES untuk kasus Martin Paes. Tanggal 15 sidang, tanggal 18 pengumumannya. Insya Allah kami akan berusaha memenangkan itu, ucap beliau. Yap, tentu saja ini semakin membuat publik deg-degan. Karena bagaimanapun Martin Paes memang udah diharapkan segera bisa main untuk timnas Indonesia. Yap, sejatinya Martin Paes ini kan sudah resmi menjadi WNI sejak April lalu. Namun hingga saat ini ia belum bisa bermain membela timnas Indonesia. Dan sekarang menurut Pak Sekjen, PSSI akan membawa masalah ini ke CES atau Pengadilan Arbitrase Olahraga. Yap, sekedar ngingetin aja nih, kalau Martin Paes pernah membela timnas U21 Belanda pada November 2020 di kualifikasi Euro U21. Ketika usianya sudah 22 tahun dan pertandingan yang dimaksud adalah saat menang 5-0 atas Belarus. Nah, menurut regulasi FIFA, Paes belum bisa pindah federasi karena pernah bela Belanda di usia 22 tahun. Dan PSSI masih mengajukan ini ke Badan Arbitrase Olahraga atau CES. Untuk itu, ia lebih dahulu disumpah WNI karena keperluan banding itu dan agar semuanya bisa lebih mudah. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya kita tunggu aja semua hal yang akan dilakukan oleh PSSI untuk bisa membuat Indonesia berbicara banyak di round 3 nanti. Harapannya tentu saja, pemain-pemain yang masuk nantinya, kualitasnya minimal bisa seperti levelnya Tom Haye, CSS, Ragnar Oratmangun, ataupun Kelvin Verdonk. Yang ibaratnya nggak butuh waktu lama-lama buat adaptasi soal permainan. Dan ya tadi, minimal-minimalnya 2-3 pemain baru masuk pas Martin Paes udah bisa main. Maka harusnya Indonesia bisalah meraih hasil terbaik di 2 laga awal round 3 nanti. Karena bagaimanapun, ini penting untuk tetap menjaga moral tim secara menyeluruh. Kemudian juga netizen nih, yang ibaratnya kalau kalah sekali 2 kali, walah, ngerinya bukan main. Jadi udah apapun nanti hasilnya, yang penting fight dulu semaksimal mungkin. Dan untuk kalian Timnas Mania, kira-kira siapa nih kalau boleh nebak pemain baru yang akan masuk dalam waktu dekat ini? Tulis ya di kolom komentar. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.